Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan video kali ini kita akan berlogika ringan. Kita akan berlogika agama yang santai, santuy, menggunakan akal yang sempurna. Jadi tidak dibumbui oleh emosi-emosi dan kebencian. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berlogika sesuai dengan ajaran agama kita. Bagaimana itu? Jadi dalam hal kita memegang pendapat apa saja, baik dalam kemasyarakatan maupun dalam kepemimpinan, keputusan-keputusan, bahkan dalam doktrin-doktrin agama, maka yang akan kita jadikan pegangan itu adalah pendapat yang paling kuat, yang paling sahih, yang didukung dengan dalil-dalil atau nas, baik itu dalil akli maupun dalil nakli. Apa itu dalil akli? Rasio, masuk akal apa tidak, bisa dirasio apa tidak, aneh apa tidak, gitulah kira-kira. Itu dalil rasionalnya, akliyahnya. Kemudian ada dalil nakliyahnya, itu nukilan atau mungkin pendapat para ulama lain, mungkin pendapat dari kitab A, kitab B, kitab C, mungkin hasil penelitian, hasil riset dan lain sebagainya. Ada dasar argumennya, ada rujukan pengambilan keputusannya. Dalil nakli yang paling sahih ya Quran dan hadis. Maka setelah itu baru kemudian ada dalil-dalil yang lain. Dalil akli dan dalil nakli inilah yang kemudian menjadi pertimbangan kita. Oh, ini kuat atau tidak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam polemik nasab misalnya, maka logika beragama kita harusnya mengatakan bahwa kita mengikuti pendapat yang berdalil tadi, yang lebih sahih tadi, yang lebih kuat tadi, yang lebih argumentatif tadi. Karena itu memang perintah agamanya. Jadi pengetahuan Islam, khazanah keislaman ini dibangun atas dalil-dalil, dibangun atas pustaka-pustaka, dibangun atas pendapat-pendapat para ulama, sesama ulama, riset-riset dan penelitian. Jadi inilah sumbangsi Islam kepada dunia barat yang dulu itu. Metode-metode keilmuan Islam ini kemudian diadopsi oleh barat. Dulu dalam dunia pustaka Islam itu selalu ada kesinambungan teori, kesinambungan pendapat. Pendapat A dinukil oleh ulama B dinukil oleh ulama C. Maka kemudian ada footnote, catatan kaki. Ada tahqiq, ada syarah, bukan syarah Azhari ya. Semua berujung pada pengembangan keilmuan yang ilmiah memang. Maka kemudian ada perbedaan pendapat, itu wajar saja, lumrah saja. Bahkan orang bisa dengan asiknya menilai kedua perbedaan pendapat itu, baik antar ulama maupun antar pribadi-pribadi. Maka dengan santainya dia akan memilih mana yang paling dia sukai berdasarkan dalil-dalil itu. Bila mana dua-duanya kuat, maka menurut dia yang lebih kuat mana dia pegang itu. Tetapi bila ada satu pendapat yang sangat kuat, didukung oleh dalil-dalil, didukung oleh argumentasi yang kuat, didukung oleh penelitian, riset dan lain-lain, sementara pendapat versusnya atau pendapat kontraknya itu kurang dalil, kurang argumentasi, kurang ilmiah, kurang masuk akal, dan tidak ada pendukung-pendukung, baik itu akliyahnya, rasionalisasinya maupun nakliyahnya, kutipan-kutipannya, nas-nasnya. Maka tentu saja pendapat yang lemah tadi itu dengan mudahnya dikalahkan atau dilemparkan. Ini hanya terjadi dalam dunia keilmuan yang sudah cukup bagus. Artinya orang melek pustaka semua. Rajin membaca, rajin menelaah, rajin mengaji lah begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan kejumudan berpikir sekarang ini,
di mana orang tidak banyak menelaah kitab, tidak banyak membandingkan dalil-dalil, tidak banyak menelusuri dalil-dalil, tidak banyak menelusuri dokumen-dokumen rujukan dan lain sebagainya, garis miring malas ngaji, maka mereka cenderung pertama buta masalah, tidak bisa membedakan, tidak bisa memilih harus ikut mana. Yang kedua itu rentan di doktrin, pokoknya ikut si anu, kalau ikut si anu kamu selamat, ikut ulama ini kamu selamat, ikut ulama itu kamu celaka, karena ulama ini pendapatnya begini, jadi kamu kalau ikut dia celaka nanti. Tanpa ada dalil, tanpa ada penelitian lanjutan terhadap isi pendapat itu. Inilah yang terjadi pada era-era sekarang, era kejumudan, era kegelapan berpikir, era doktrin-doktrin. Jadi orang sekarang cukup dengan doktrin saja sudah tidak mau menelaah lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan polemik nasab misalnya. Seorang pemikir atau katakanlah ulama atau kiai kemudian mempunyai pendapat, maka pendapatnya ini kemudian menyalahi ulama lainnya. Bagaimana itu? Pertama, dalam dunia keilmuan Islam itu faktor perbedaan pendapat itu tidak lantas menjadikan kebencian. Jangan marah dulu. Kalau beda pendapat bukan berarti membenci. Saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Loh, kalau begitu Anda benci kepada saya. Tidak begitu juga. Seorang murid yang menyalahi pendapat gurunya, menurut saya tidak begitu, Pak. Maka gurunya yang tidak bijak ini akan mengatakan, kamu benci saya ya, aku tidak suka kamu menyelisihi pendapat saya. Itu seharusnya tidak terjadi dalam dunia keislaman. Karena sudah dicontohkan oleh ulama-ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu biasa berdebat dengan gurunya, bahkan saling menyerang dalam tanda kutip. Tapi tidak ada masalah, justru enjoy saja karena di situ ada dinamika. Maka perbedaan pendapat ini jika kita larikan dalam masalah keilmuan maka menyenangkan. Karena seorang guru akan merasa bangga kepada muridnya yang banyak tanya, yang banyak menyelisih pendapatnya, tetapi ternyata kuat argumennya, benar dia itu. Si guru akan senang-senang saja. Atau seorang teman yang mempunyai pendapat yang rasional, yang kuat, yang bermanfaat, pasti akan diterima dengan baik. Tetapi dalam masalah polemik nasab ini, perbedaan pendapat ini tidak bisa dinormalkan lagi. Harus dilarikan kepada kebencian, harus dilarikan kepada su'ul adab, harus dilarikan kepada kesombongan dan lain-lain. Tentu saja ini adalah propaganda-propaganda yang menyesatkan, yang membodoh-bodohi umat. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, digiring-giringlah ke dalam kebencian, ke dalam su'ul adab, ke dalam kekualatan. Padahal seharusnya tidak begitu. Ulama-ulama terdahulu pun mencontohkannya tidak begitu. Mereka enjoy saja. Maka hari ini banyak kaum ba'alwi menyebar-nyebarkan paham itu. Bahwa perbedaan pendapat antara Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani misalnya dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, dengan Mbah Hasyim Asy'ari, dengan ulama-ulama terdahulu dalam masalah nasab, ini tidak bisa dilihat sebagai perbedaan pendapat dalam dinamika ilmu, dalam dinamika pembaharuan pemikiran. Tidak. Oleh mereka ba'alwi itu dilarikan ke dalam kebencian, su'ul adab, kualat, ngelunjak, enggak hormat dan lain-lain. Padahal kalau saja para ulama itu hidup sezaman, misalnya dengan Kiai Haji Imaduddin, maka ulama-ulama tersebut mungkin saja bangga. Oh, kamu sudah menemukan kitab-kitabnya yang menyatakan Ubaidillah itu bukan anak Ahmad bin Isa. Ada ya, ini kitabnya. Coba kamu baca. Bla 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 bla. Maka ulama-ulama tersebut akan bangga. Kenapa? Karena ada pijakan argumentasinya, ada referensinya, ada kitabnya, ada nukilannya. Ini menandakan bahwa si junior itu adalah orang yang gigih dalam menuntut ilmu, adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Apalagi kemudian misalnya ada bukti-bukti penelitian filologinya,
penelitian DNA-nya juga dari segi keilmuan kedokteran atibnya juga menyatakan tidak ada ketersambungan Ba'alwi dengan Rasulullah SAW. Maka ulama-ulama yang alim ini, Syekh Nawawi, mungkin saja akan merasa bangga dan menerima. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah sering dibahas bahwa perkataan ulama-ulama dulu tentang Ba'alwi adalah informasi yang didapatkan dari orang-orang dulu juga. Orang-orang dulu mendapatkan informasi dari mulut ke mulut dari orang dulu juga, tanpa adanya riset yang mendalam, penelitian kitab-kitab yang mendalam, karena memang belum ada kitabnya. Nah, itulah yang disebut zon. Maka metode dulu itu adalah husnuzon. Ketika datang seorang mengaku Habib, keturunan Nabi, maka zon, sangkaan kiai-kiai besar, ulama-ulama besar itu, ya percaya. Kenapa? Karena syuhrah wal istifadah, banyak orang bicara begitu. Kawannya juga bicara yang sesama kiai, gurunya juga bicara begitu, gurunya dari gurunya juga bicara begitu. Tetapi ini masih dalam tahap zon, sangkaan. Husnuzon, berbaik sangka saja. Tetapi isbat secara menyeluruh, penelitian secara mendalam tentang nasab Ba'alwi oleh ulama-ulama terdahulu belum ada. Apalagi penelitian secara DNA dan filologi belum ada. Maka ketika disandingkan dua pendapat ulama ini, maka pendapat sekaranglah yang lebih kuat dari segi dalil aklinya, dari segi dalil naklinya, dari segi kutipan-kutipannya, rujukan-rujukannya dan lain sebagainya sangatlah lengkap. Sehingga orang yang punya pemikiran yang agamis, logis, dia akan langsung bisa memutuskan, saya ikut pendapat dalil yang mana, saya ikut pendapat ulama yang mana, tanpa mendengarkan ocehan-ocehan mereka soal su'ul adab, soal tidak menghargai ulama dulu, soal merasa lebih pintar. Tidak, karena pakem atau ajaran ulama terdahulu itu tidak ke sana. Perbedaan pendapat walaupun junior tetap tidak dianggap sebagai si murid sombong, si murid su'ul adab, si murid yang harus dinasehati. Tidak, dalam keilmuan semua bisa berpendapat, bahkan antar murid dengan gurunya bisa berselisih paham pendapat. Begitu ajaran Islam yang betul itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para mukibin dan kaum Ba'alwi ini kemudian menganggap grade ulama terdahulu itu grade pembenci atau gampang sakit hati, gampang emosi, gampang sensitif terhadap perbedaan pendapat. Jadi mereka akan marah. Ternyata tidak. Inilah skenario dari Ba'alwi untuk menunjukkan bahwa argumentasi yang dimiliki oleh Kiai Haji Imaduddin ketika berbeda dengan kiai-kiai lama, kiai-kiai terdahulu, maka yang harus diambil adalah kiai terdahulu. Karena menjaga adab itu, menjaga supaya tidak dipandang sebagai sombong, tidak dipandang sebagai su'ul adab, merasa lebih tinggi, lebih pintar dan lebih berkaromah dan lain-lain. Tidak ke sana, bos. Jadi inilah pengacauan dalam dunia keilmuan. Otak-otak orang itu dikacaukan bahwa perbedaan pendapat itu jika menyelisihi orang-orang tua, orang-orang yang dianggap lebih pintar, maka pendapat kita yang kuat itu tidak boleh. Itu tetap harus mengikuti mereka. Ini kan membawa kepada doktrin kebodohan. Maka tidak akan ada pembaharuan, tidak akan ada pemikiran-pemikiran inovasi-inovasi dan dalam tanda kutip keceriaan dalam belajar agama. Karena semuanya doktrin lama yang tidak boleh diganggu. Maka hadirnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantari dengan pemikirannya ini, dan kemudian dianggap membawa suatu perubahan besar, membawa suatu pemikiran besar, kemerdekaan berpikir, itu bagi orang-orang modern, bagi orang-orang beragama dan berakal itu bagus. Tetapi bagi mereka yang memegang doktrin, yang takut terganggu, yang tidak mau beranjak dari zona nyaman ini, status quo ini, mereka akan menolak karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Kemudian ada juga yang mengatakan itu ulama dadakan, ulama bodoh, ulama kemarin sore, kiai kemarin sore, ustadz kemarin sore. Seolah-olah menjustifikasi bahwa dia sangatlah bodoh.
Namun pertanyaannya, kalau bodoh kenapa argumentasinya begitu kuat? Kenapa pustakanya begitu banyak? Kenapa argumentasinya begitu sulit dibantah? Tentu saja ini kan berlawanan secara logika. Maka ulama seperti itu sudah tidak bisa lagi dikatakan bodoh. Karena dari hasil jerih payahnya itu menghasilkan karya-karya. Dan seperti tadi sudah disinggung, bisa jadi senior-seniornya, ulama-ulama dahulu yang masih hidup, Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan, ketika bertemu Kiai Haji Imaduddin, acungkan jempol. Bisa jadi bangga. Ini loh juniorku. Aku ubek-ubek bukunya nggak ketemu, dia ketemu. Aku ubek-ubek dalilnya nggak ketemu, dia ketemu. Alhamdulillah, ya Allah. Begitu. Tradisi keislaman itu begitu. Beda dengan pandangan Ba'alwi dan Mukibinnya, bahwa tradisi keislaman itu jika ada orang berpendapat masih muda, maka dia akan digoblok-goblokkan, dibodoh-bodohkan, disombong-sombongkan, disuul-suul adabkan, nggak hormat, nggak ada penghargaan terhadap senior dan lain-lain. Tentu inilah yang harus kita luruskan. Ternyata dalam keislaman tidak begitu. Perbedaan pendapat adalah menyenangkan dan tidak dilarikan dalam masalah kebencian atau suul adab. Mudah-mudahan dari generasi kita muncul generasi-generasi yang terus berinovasi, terus kritis, melakukan penelitian-penelitian dan mendobrak sesuatu yang memang kurang baik di masa lalu dan diperbaiki di masa yang sekarang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.